Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, nama saya Rio Agung Gumelar dan teman-teman saya Devri, Denis, Sally, dan Ibrahim. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Materi yang pertama yaitu A. Kegagalan wirausaha. Selain keberhasilan, seorang wirausaha juga dibayangi oleh potensi kegagalan yang akan memberikan lebih banyak pelajaran dibandingkan sekedar kesuksesan. Keberhasilan atau kegagalan berwirausaha sangat tergantung pada kemampuan pribadi wirausaha. Faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya menurut Zimmerer. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat, lokasi yang kurang memadai. Yang kelima, kurangnya pengawasan peralatan. Yang keenam, sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berwirausaha. Dan yang terakhir, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis itu dijalankan. Dalam kaitannya dengan bisnis, studi ini bisa digunakan untuk membantu pengusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan pebisnis dari kerugian. Selanjutnya ada tujuan penyusunan rencana bisnis dalam studi kelayakan. Setiap pebisnis perlu membuat sebuah rencana untuk mempermudah dalam menjalankan usahanya supaya mencapai tujuan dengan baik. Jika sebuah usaha itu memiliki perencanaan, maka usaha itu akan jelas arahnya dibanding dengan usaha yang tidak memiliki sebuah perencanaan. Lalu, apa sih sebenarnya tujuan dari penyusunan rencana bisnis ini? Yang pertama, yaitu memperlancar sebuah perencanaan. Dengan adanya prediksi untuk masa kedepannya, maka kita dapat mempermudah perencanaan itu sendiri. Perencanaan itu meliputi jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, tata cara pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana pengawasan itu bila terjadi penyimpangan. Tujuan yang kedua yaitu agar terhindar dari resiko kerugian. Resiko kerugian itu dapat dikendalikan maupun tidak dapat dikendalikan. Setiap pelaku usaha tentu tidak ingin mengalami sebuah kerugian. Namun sekarang sebuah kerugian itu bisa dialami oleh siapa saja, bahkan pebisnis yang sudah berpengalaman pun bisa mengalami sebuah kerugian. Yang ketiga yaitu mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Jika sudah memiliki perencanaan yang baik, maka proses bisnis dapat dijalankan secara terarah, sehingga para karyawan dapat memiliki pedoman dan fokus pada tujuannya. Yang keempat yaitu mempermudah pengawasan. Dengan adanya pengawasan, maka proses bisnis lebih mudah karena pengawasan itu dilakukan agar proses usaha. Gagalnya rencana usaha. Ada 6 poin. Yang pertama adalah pasar tidak jelas. Menentukan segmen pasar adalah poin mendasar yang harus dilakukan oleh seorang owner. Jadi owner itu bisa menentukan target kepada siapa produk tersebut yang akan ditawarkan. Yang kedua adalah schedule perencanaan tidak jelas. Jadwal perencanaan tidak jelas sehingga sulit untuk mencapai berbagai sasaran tidak jelas juga. Yang ketiga adalah tidak memiliki
Prioritas usaha. Maksud dari prioritas usaha ialah bisa melihat produk mana yang lebih dominan dinikmati oleh para konsumen, sehingga nantinya produk tersebut akan menjadi prioritas. Yang keempat adalah tidak menunjukkan kompetensi. Selain berjiwa kepemimpinan, seorang owner juga harus memiliki jiwa kompetisi untuk memimpin para karyawan agar mencapai tujuan. Yang kelima adalah suka menunda hal penting. Menunda-nunda sesuatu hal bukanlah hal baik dalam segala aspek. Yang keenam adalah takut mengambil resiko. Kesalahan terbesar seorang pengusaha adalah takut mengambil resiko, yaitu resiko gagal. Jadi dalam segala aspek kehidupan juga akan ada resikonya. Perencanaan usaha ada 3 macam. Yang pertama adalah kelayakan teknis. Ukuran akan seberapa praktis pengembangan sistem informasi terhadap organisasi. Yang kedua adalah kelayakan operasional, adalah ukuran sebaik apa solusi tersebut akan bekerja dalam organisasi. Yang ketiga adalah kelayakan ekonomi, adalah ukuran efektivitas biaya sebuah proyek atau solusinya. Dan selanjutnya adalah proses dan tahapan studi kelayakan. Ada 4, yaitu yang pertama tahap penemuan, tahap di mana wirausahawan memiliki ide untuk merintis usahanya. Yang kedua adalah tahap formulasi tujuan, tahap perumusan seperti visi dan misi bisnis. Yang ketiga adalah tahap analisis, proses sistematis yang dilakukan untuk membuat sesuatu keputusan apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Yang terakhir adalah tahap keputusan, tahap di mana pengambilan keputusan itu bisnis tersebut layak digunakan atau tidak. Poin penting dalam perencanaan bisnis. Yang pertama, memiliki bidang usaha. Yang kedua, perkiraan usaha, kondisi lokal, aspek pemasaran, aspek produksi, rencana produksi, rencana keuangan dan anggaran, analisis biaya payback, periode, nilai laba bersih. Dan terakhir, pihak yang berkepentingan dalam bisnis. Yang pertama itu pemilik perusahaan, pihak investor, penyandang dana, dan terakhir pihak masyarakat dan pemerintah. Mungkin itu saja yang presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.